Tiga pemain keturunan tetap pilih WNI. Media Vietnam soroti kontrak Sintayong. Legenda Mesir yang sebut Indonesia terhormat. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Tiga pemain keturunan yakni Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Junior dipastikan tetap akan membela timnas Indonesia. Melalui Instagram pribadinya, ex-PSSI Hamdan Hamadan menyebutkan ketiga pemain itu menyambut baik keinginan PSSI untuk menaturalisasi mereka. Sebagai informasi, ketiga pemain keturunan tersebut masih bermain di Eropa pada saat ini. Justin Hubner merupakan bek tengah untuk Wolverhampton Wanderers U21, sedangkan Ivar Junior adalah gelandang FC Utrecht U21, dan Rafael Struijk adalah penyerang tim senior ADO Den Haag. Bek Jeonnam Dragons Asnawi Mangkualam berharap pemain timnas U20 Indonesia tidak patah semangat dalam memperjuangkan mimpi usai mereka batal tampil di Piala Dunia U20. Meski sangat terpukul, kapten skuad Garuda ini melihat jika juniornya tersebut bisa segera bangkit. Apalagi mereka masih muda dan karir pemain-pemain ini masih sangat panjang. Kegagalan ini jadi pengalaman penting untuk menatap turnamen selanjutnya dengan lebih baik. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menyarankan kepada pemerintah untuk mengirimkan tim nasional U20 ke luar negeri. Hal itu diutarakan sebagai bentuk membangkitkan mental punggawa Garuda Nusantara. Pria yang juga dikenal sebagai koordinator Save Our Soccer sebelumnya juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menemui langsung para pemain timnas untuk memberikan dukungan moral. Akmal Marhali lantas memberikan pesan kepada calon presiden Indonesia di masa yang akan datang, agar olahraga sepak bola tidak dicampuri dengan urusan politik. Dilansir dari akun Instagram @kamustimnas, Ramadan Sananta mendapatkan sebutan sebagai calon andalan timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games Kamboja 2023. Ramadan Sananta menjadi salah satu penyerang tajam untuk PSM Makassar dengan mencetak 11 gol dan 2 assist. Torehan 11 gol dan 2 assist dalam 22 pertandingan turut berperan membawa PSM menjadi juara Liga 1. Penyerang asal Daik Riau ini juga sudah memiliki pengalaman internasional bersama timnas Indonesia dan PSM Makassar. Ramadan Sananta sudah 4 kali membela timnas senior dan mencetak 1 gol. Dia juga pernah bermain 2 kali bersama PSM Makassar di Piala AFC. Pengalaman tersebut menjadi modal utama Sananta untuk membuktikan kualitasnya di SEA Games 2023. Nasib kontrak Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia terus dipantau oleh negara tetangga di ASEAN, yakni Vietnam. Media Vietnam Total 24/7 meyakini Sintayong akan memperjelas kontraknya dengan bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kontrak Sintayong sendiri berpotensi diperpanjang mengingat telah memberikan efek signifikan kepada timnas Indonesia, baik peringkat ataupun penampilan pemain. Erick Thohir sendiri telah membuat blueprint transformasi sepak bola Indonesia yang sejalan dengan visi Sintayong sejak kali pertama menerima pinangan skuad Garuda. Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung memberikan arahan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga baru Dito Aryo Tejo. Setelah pelantikan, Dito Aryo Tejo mengaku mendapatkan 3 instruksi dari Presiden Jokowi. Pertama, Kepala Negara meminta agar dalam keikutsertaan di ajang olahraga seperti SEA Games dan Asian Games, Indonesia memprioritaskan cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali. Kedua, Presiden Jokowi meminta agar gelaran kompetisi olahraga dimasifkan sejak usia dini di sekolah dan berbagai lapisan masyarakat. Ketiga, Menpora Dito didorong untuk mewujudkan ekosistem industri olahraga yang semakin maju. Batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menjadi perbincangan dunia Arab termasuk di Tunisia. Hal itu diketahui lewat Football Tunisia dalam halaman resmi Facebooknya memposting berita tersebut. Akun bernama Hasin Cikiowa pada kolom komentar akun Facebook Football Tunisia menulis, "Sekedap ucapan terima kasih, penghargaan dan penghormatan untuk Indonesia." Begitu juga akun bernama Samir Slimani mengatakan, "Sikap terhormat." Dan masih banyak lagi pujian dan penghormatan untuk Indonesia dengan poin yang sama, yaitu keteguhan Indonesia dalam membela Palestina dan menentang penjajahan Israel. Legenda sepak bola Mesir Mohamed Aboutrika mengecam keras FIFA yang membatalkan status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Melalui Twitter pribadinya, Aboutrika menyebut FIFA tidak adil.
Apotrika memuji sikap Indonesia di tengah polemik dengan FIFA terkait Piala Dunia U20 2023 dan menyindir standar ganda FIFA. Sebuah sikap terhormat dan kuat dari Indonesia yang patut disyukuri. Sementara untuk FIFA, jika Anda tidak malu, lakukan apapun yang kalian mau. Tulis Muhammad Apotrika melalui Twitter pribadinya. Media Qatar Doha News menyoroti serangan yang dilakukan Israel terhadap sepak bola Palestina. Media tersebut meyakini Israel keistimewaan karena menyerang sepak bola Palestina usai FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia. Bahkan pejabat tinggi Qatar bernama Lawah Al-Qatar juga mengkritisi serangan Israel yang tidak ditanggapi apapun oleh FIFA. Padahal jika negara lain melakukan tindakan yang sama seperti Rusia, mereka akan melakukan langkah tegas. Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC juga telah mengecam tindakan Israel yang menyerang final Piala Liga Palestina. Sandy Walsh menunjukkan rasa nasionalisme tinggi usai mengatakan bahwa dirinya lebih memilih bisa memenangkan gelar untuk timnas Indonesia dibandingkan juara bersama klubnya. Hal itu diungkapkan lewat akun YouTube pribadinya. Meski belum debut karena beberapa halangan, dia selalu menunjukkan cintanya dan berhasrat untuk membela skuad Garuda. Maka dari itu, Sandy Walsh sudah tidak sabar ingin tampil di bawah asuhan Sintayong pada FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan tersebut juga akan berguna sebagai persiapan Piala Asia 2023 yang bakal digelar pada Januari 2024 di Qatar. Salah satu pelatih asal Korea Selatan yang sempat disebut sebagai musuh bebuyutan Sintayong, yakni Park Hang-seo, dikabarkan akan kembali ke Vietnam untuk melatih. Ini menyusul kesuksesan Park Hang-seo saat melatih timnas Vietnam. Hal itu dibocorkan oleh media setempat Soha.vn. Saya tidak bisa mengatakan secara detail, memang faktanya saya bertemu dengan penanggung jawab klub Hanoi Police FC. Saat ini perwakilan saya masih berbicara dengan pihak klub itu, tetapi saya tidak ingin mengatakan lebih banyak secara terperinci. Jelas Park dipetik dari Soha.vn. Saya sempat mengutarakan kekecewaannya striker timnas Indonesia U20 Hoki Caraka akhirnya bertemu tatap muka dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dikutip dari Instastory pribadi Hoki Caraka, pemain berusia 18 tahun itu menyampaikan bahwa permasalahannya sudah clear. Sementara itu, Hoki Caraka yang batal tampil di Piala Dunia U20 akan mendapatkan panggilan TC untuk tim U22. Indra Syafri bakal mempromosikannya ke dalam skuad SEA Games 2023. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.